Baik, apa pandangan saya tentang Wahabi? Saya punya pandangan yang sedikit beda dengan beberapa kawan saya. Pendiri Wahabi namanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dia latar belakangnya bermazhab Hanbali. Ingat, bermazhab Hanbali karena ayahnya Syekh Abdul Wahab positif Hanbali, saudaranya Syekh Sulaiman Hanbali. Bedanya, beliau sering mutalaah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akhirnya Hanbalinya khas, beda dengan Hanbalinya Ibnu Qudamah, Hanbalinya Ibnu Rajab, agak sedikit beda. Saya pernah menyebutkan terjemah biografi dari Syekh Muhammad Wahab di beberapa tempat, tapi orang nggak percaya. Padahal itu saya kutip langsung dari karya Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz. Apa kata mereka berdua? Guru saya, salah satu ada yang berguru ke Syekh bin Baz. Maka sebenarnya kewahabian saya sahih. Tapi bukan Wahabi yang tidak bersanad, ya. Ternyata Wahabi bersanad gak kencang-kencang amat kok, biasa-biasa aja. Syekh bin Baz itu menyebutkan salah satu guru yang berpengaruh kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah Muhammad Hayat As-Sindi An-Naqsyabandi Al-Hanafi Al-Madani. Jadi ada orang yang hijrah dari Sind, dari India ke Madinah. Dulu pusat hadis itu di India, tapi dia kemudian tinggal di Madinah menjadi syekh ahli hadis di Madinah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabi ini berguru langsung kepada Syekh Muhammad Hayat As-Sindi yang beliau menyebut dirinya Naqsyabandi. Mereka dari mana? Naqsyabandi itu apa? Tariqah Sufi. Al-Hanafi bermazhab Hanafi, Asy'ari Maturidi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu berguru ke orang bersanad, makanya dia bisa buat gerakan yang bisa merubah Hijaz. Tapi Wahabi itu kan 3 periode. Di zaman itu belum masuk ke Hijaz, lalu belum meninggal, muncul lagi yang kedua, yang terakhir 1924. Itu sudah beda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diisukan mengkafirkan para sufi dengan sebutan kuburiyun. Apa arti kuburiyun? Penyembah kubur. Padahal kuburiyun itu artinya orang yang suka kubur, bukan penyembah kubur. Akhirnya beliau tulis surat risalah mengatakan, "Hadza buhtanun 'azim." Ini kebohongan yang nyata. Aku tidak pernah mengkafirkan Sufi, Ibn Arabi, Ghazali, Abdul Qadir Jilani, Syazili, Busairi, gak pernah. Jadi beliau menolak fitnah yang menyebutkan Imam Wahabi ini mengkafirkan para Sufi, mengkafirkan orang ziarah kubur. Beliau hanya tidak mau ada kemungkaran di kubur. Beda tak? Beda. Ada perbedaan. Saya sebut begini, orang-orang gak percaya, disebut kita dajjal, pembohong. Padahal ini yang nukil siapa? Yang menyebut beliau berguru ke Syekh Muhammad Hayat As-Sindi siapa? Syekh bin Baz dan Utsaimin. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan ini benar yang paling berpengaruh Muhammad Hayat As-Sindi. Tapi bedanya Muhammad As-Sindi dengan yang lain, beliau itu meskipun Hanafi, itu tidak fanatis mazhab Hanafi. Beliau Naqsyabandi, tapi tidak ada bid'ahnya, nggak nyembah guru. Ini Naqsyabandinya naqi, jernih, bening. Beliau yang pertama kali yang saya tahu mengajarkan Syekh Muhammad Wahab bahwa merokok itu haram, tapi nggak sampai syirik. Karena saya dengar beberapa ustadz bilang rokok itu musyrik. Ya, orang minum khamar aja disebut cuma berdosa, masa merokok disebut syirik? Ente lebay ya, gara-gara apa? Ngaji ahli sunnah nggak bersama, akhirnya mengkafirkan yang
orang berdosa, yang mengkafirkan orang berdosa itu namanya Khawarij, kelompok ekstremis yang mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Hati-hati. Jadi fatwa haram rokok itu fatwa fikih, bukan fatwa akidah. Oke? Fatwa apa? Fikih, bukan fatwa akidah. Baik? Jadi ini kira-kira kabar gembira tentang pendiri Wahabi, ya. Dan beliau itu seperti yang kita bahas tadi siang di Korea, ya, ternyata menggunakan hadis dhaif hatta dalam akidah. Buka kitab Ushulus Salasah, kitab tauhid beliau menggunakan hadis dhaif. Antum kalau nggak percaya download aja sekarang dari terjemahannya. Maka orang-orang yang mengatakan tidak boleh beramal hadis dhaif, beramal aja nggak boleh hadis dhaif, gimana pakai akidah? Kalau begitu akidah ente dhaif dong, nggak boleh dianut dong. Kenapa? Pakai hadis dhaif. Tuh, hati-hati sebelum menjudge hadis dhaif. Oleh karena itu kami pun masih punya sanad silsilah. Jadi saya punya sanad tauhid yang 3 itu lewat jalur Syekh Yasin Al-Fadani. Karena Syekh Yasin menyebut Muhammad Wahab dengan gelar Syekhul Islam. Kita punya sanadnya. Jadi kita masih sebut beliau Syekhul Islam. Syekhul Islam itu bukan berarti beliau syekh satu-satunya dalam Islam, enggak. Dalam tradisi Hanbali ada Syekhul Islam Muhammad Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qudamah, Al-Harawi, itu disebut Syekhul Islam. Dalam tradisi Syafi'i ada juga Syekhul Islam. Contohnya siapa? Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Subki, sesama dengan Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari. Jadi Syekhul Islam itu banyak, bukan hanya 1, 2, 3 orang itu. Begitu Kang, ya. Ini main tembak-tembak aja nih.